Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Baik Bapak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Iya Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian merapikan dulu meja kalian. Pastikan tidak ada sampah yang berserakan di sekeliling kalian ya. Iya Pak. Silakan buang dulu ke tempat sampahnya jika ada. Baik Pak. Nah, di sini kita biasakan belajar dalam suasana yang nyaman, bersih dan rapi, supaya saat materi dimulai, kalian bisa tetap fokus dan tidak terganggu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matriks, sebuah konsep matematika yang digunakan untuk menyusun data secara sistematis. Contohnya seperti nilai ujian kalian, pembelian barang, dan berbagai informasi yang bisa disusun dalam baris dan kolom. Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Silakan jawab saat Bapak panggil nama kalian. Iya Pak. Sugandi, Hadir. Amelia. Baik, terima kasih ya. Berarti teman adik-adik sekalian ini hadir semua ya. Iya Pak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi matriks. Untuk itu, Bapak ingin kalian menyimak terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Nah, setelah pembelajaran ini, di mana kalian akan diharapkan mampu yang pertama menjelaskan apa sih itu matriks serta membedakan baris dan kolomnya. Lalu yang kedua, menyebut dan mengidentifikasi jenis-jenis matriks seperti matriks nol, identitas, diagonal, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada dua matriks yang tentunya harus memiliki orde yang sama. Dan yang keempat, dan yang paling penting, kalian bisa mewakili masalah kehidupan nyata seperti belanja di koperasi ke dalam bentuk sistem persamaan dan matriks. Nah, jadi bukan sekadar berhitung ya. Nah, kalian ini akan belajar bagaimana matriks ini bisa berguna dan relevan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, pertama kita lihat dulu contoh data ini. Nah, ini adalah nilai ujian ulangan 2 mata pelajaran dari 2 orang siswa. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Nah, menurut kalian baris pada tabel ini mewakili siapa dan kolomnya mewakili apa? Ya, bagaimana Sugandi? Oh iya, tepat sekali. Baris mewakili nama siswa, sedangkan kolom menunjukkan mata pelajaran. Nah, cara menyusun data seperti ini adalah salah satu bentuk awal dari materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu matriks. Nah, tabel semacam ini sangat sering kita jumpai, dari nilai ujian, data kehadiran, hingga laporan keuangan. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana menyusun, membaca, dan mengoperasikan data berbentuk matriks. Nah, setelah kita tadi melihat data ujian yang berbentuk tabel, sekarang coba pikirkan di mana saja kalian bisa menjumpai data semacam itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, men? Ya, benar sekali. Misalnya di nilai rapor, absensi kelas, jadwal pelajaran, bahkan di kantin saat mencatat penjualan. Nah, semua itu melibatkan data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, inilah mengapa matriks itu sangat penting untuk dipelajari, karena tidak hanya berguna dalam matematika, tapi juga dalam bidang ekonomi, teknologi, sains, bahkan untuk pengelolaan data digital. Nah, dengan memahami matriks, kalian ini bisa belajar cara berpikir terstruktur, logis, dan efisien. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini adalah catatan belanja sederhana. Misalnya, kalian membeli 2 buah pulpen seharga 10.000 dan 2 buah buku seharga 8.000. Nah, kita tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, baris pertama adalah data pulpen dan baris kedua adalah data buku. Nah, kolom pertama ini menunjukkan jumlah barang dan kolom kedua menunjukkan harga satuannya. Sekarang, jika kita ingin menyusun data ini ke dalam bentuk angka yang lebih ringkas, kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Bisa kalian lihat.
Nah, kita sebut bentuk susunan angka seperti ini sebagai matriks, yaitu susunan bilangan yang diatur secara rapi dalam baris dan kolom. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada dua buah dua baris yaitu baris pulpen dan baris buku, dan ada dua kolom yaitu jumlah dan harga. Nah, banyaknya baris dan kolom dalam sebuah matriks kita sebut sebagai apa? Ya, siapa yang tahu? Apal nih? Ya, benar sekali. Kita sebut itu sebagai ordo, di mana ordo adalah ukuran sebuah matriks, yaitu berapa baris dan berapa kolom yang dimilikinya. Jadi matriks ini disebut matriks berordo 2 x 2 karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, anak-anak, sekarang kita kenalan dulu ya dengan beberapa jenis matriks dasar yang penting kalian pahami sebelum masuk ke operasi dan aplikasinya. Yang pertama, di sini ada matriks 0, di mana ini sangat sederhana ya, semuanya elemennya adalah 0. Lalu yang kedua, ada matriks identitas. Nah, ini seperti angka 1 dalam matriks. Kita akan memakainya saat belajar inverse di pekan depan selanjutnya. Berikutnya matriks diagonal. Nah, hanya elemen di tengah miring yang bernilai lainnya 0. Nah, ada juga matriks simetri, di mana posisi simetris kalau dibalik. Contohnya angka 5 di atas dan di bawah diagonal sama. Nah, yang terakhir ada dua jenis matriks yang punya bentuk segitiga, yaitu segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, jangan lupa ya pahami bentuk dan susunan angkanya. Nah, ini akan sangat membantu kalian saat mengerjakan latihan nanti. Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian tentang jenis-jenis matriks yang baru saja kita pelajari, nah, Bapak akan berikan beberapa soal sederhana terlebih dahulu ya. Nah, di layar ini sudah ada 4 buah matriks. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ingat, kita sudah membahas ciri-ciri matriks 0, identitas, diagonal, simetris, segitiga atas, segitiga bawah. Nah, untuk pertanyaan pertama, mana dari keempat matriks ini yang merupakan matriks identitas? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, apa dia, Sugandi? Matriks B. Ya, tepat sekali. Karena matriks B ini diagonal utamanya yang bernilai 1 dan lainnya 0. Nah, selanjutnya mana yang termasuk matriks simetri? Saya, Pak. Ya, tepat sekali. Matriks D, karena posisi angka-angka di atas dan bawah diagonal sama seperti cermin. Nah, lalu adakah di antara contoh ini yang merupakan matriks 0? Ada, Pak. Ya, betul sekali. Matriks A, karena seluruh elemennya bernilai. Nah, dari latihan ini kita bisa melihat apakah kalian sudah membedakan jenis-jenis matriks berdasarkan bentuk dan susunannya. Nanti di bagian evaluasi akhir, soal seperti ini akan muncul kembali. Jadi pastikan kalian benar-benar paham ya dengan ciri-ciri khas setiap jenisnya. Nah, kalau ada yang masih bingung, silakan dicatat dulu pertanyaannya ya. Nanti bisa kita diskusikan di akhir atau di latihan mandiri nanti. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis matriks, sekarang saatnya kita belajar bagaimana melakukan operasi dasar pada matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, tapi perhatikan baik-baik, kita hanya boleh menjumlahkan atau mengurangkan dua matriks jika keduanya memiliki ordo yang sama. Artinya jumlah baris dan kolomnya harus sama persis. Misalnya jika satu matriks berukuran 2 x 2, maka pasangan matriksnya juga harus 2 x 2. Caranya sangat mudah, kita cukup menjumlahkan elemen yang berada di posisi yang sama. Nah, lihat di sini, elemen pertama, baris pertama dari matriks A adalah 2 dan dari B adalah 1. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Begitu juga elemen lainnya. Nah, jadi anak-anak, selama dua matriks punya ordo yang sama, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan mereka dengan menjumlahkan setiap elemen yang berposisi sama. Nah, dan jangan lupa ya, perhatikan posisi angka dan ordo matriksnya, karena ini penting sekali dalam menentukan apakah operasinya bisa dilakukan atau tidak. Kalau kalian bisa menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan ini, itu artinya kalian sudah punya bekal untuk memahami aplikasi nyata dari matriks, termasuk dalam sistem persamaan linier. Nah, sekarang kita coba buktikan ya, apakah kalian bisa mengaplikasikan konsep ini ke dalam soal kontekstual. Nah, baik,
Kita lanjut ke latihan berikut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke latihan yang agak lebih menantang tapi menarik. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan dua matriks. Nah, sekarang kita pakai data nyatanya ya. Nah, seperti nilai ulangan matematika dan fisika dari dua kelompok siswa. Nah, kelompok A punya nilai seperti ini dan kelompok B punya data seperti ini, di mana setiap baris mewakili siswa dan setiap kolomnya mewakili mata pelajaran. Nah, tugas kalian coba jumlahkan kedua matriks ini. Caranya seperti yang tadi kita pelajari, elemen posisi sama dijumlahkan. Misalnya baris 1 kolom 1 berarti 78 ditambah 80. Begitu juga untuk elemen lainnya. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, sekarang coba kita pahami maknanya. Nah, apa sih arti angka pada posisi baris 1 kolom 2? Ya, benar. Itu adalah jumlah nilai siswa pertama dalam mata pelajaran kedua, yaitu fisika. Nah, sekarang lihat posisi baris 2 kolom 1. Apa maknanya? Keren, mantap. Kalian tidak hanya bisa menghitung, tapi juga membaca makna di balik angka. Nah, inilah tujuan kita belajar matriks. Di mana latihan ini membuktikan bahwa matriks bukan cuma kumpulan angka dalam kotak, tapi bisa kita gunakan untuk memahami dan menganalisis data seperti nilai, stok barang, keuangan, dan banyak lagi. Nah, kalau kalian sudah sampai tahap ini, artinya kalian sudah siap melangkah ke penerapan yang lebih tinggi, yaitu bagaimana matriks bisa membantu kita memodelkan masalah dalam bentuk sistem persamaan. Sekarang kita akan melihat bagaimana matriks dapat digunakan untuk menyusun masalah kehidupan nyata. Nah, bayangkan Siti dan Budi pergi ke toko alat tulis. Siti membeli dua buah spidol dan satu tas, lalu membayar sebesar 130.000. Sedangkan Budi membeli 3 spidol dan 2 tas dan membayar sebesar 250.000. Nah, kalau kita ubah ini ke dalam bentuk sistem persamaan, kita punya, nah ini dia, dimana X adalah harga spidol dan Y adalah harga tas. Nah, sekarang perhatikan bentuknya. Nah, sistem ini bisa kita tuliskan dengan cara lain yang lebih ringkas dan rapi, yaitu dalam bentuk matriks. Bisa kalian lihat di layar. Nah, bagian kiri adalah matriks koefisien, kemudian dikalikan dengan matriks variabel dan hasilnya adalah matriks konstanta. Nah, coba pikirkan, apa arti angka 2 pada baris pertama? Bagaimana Sugandi? Ya, betul. Nah, itu berarti Siti membeli 2 spidol. Lalu angka setelahnya, ya, 1 tas. Artinya setiap baris pada matriks koefisien mewakili masing-masing pembeli dan setiap kolom mewakili jenis barang. Nah, ini membuktikan bahwa konsep matriks sangat berguna dalam menyusun dan menyederhanakan masalah nyata. Nah, kita belum menyelesaikannya ya, karena itu akan dibahas saat kalian sudah belajar inverse matrix di pertemuan lanjutan. Di pekan ke depan kita akan membahas inverse matrix. Tapi sampai di sini dulu ya, kalian sudah bisa membuat model matematis yang luar biasa. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian mencoba menerapkan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, silakan buka LKPD yang Bapak bagikan, lalu kerjakan pada halaman 2 dan 3 secara berpasangan. Dimana tugas kalian ini adalah membaca konteks soal, menyusun sistem persamaan, lalu mengubahnya ke bentuk matriks. Nah, sama seperti contoh Siti dan Budi tadi. Jangan terburu-buru ya. Nah, diskusikan dengan pasanganmu dan coba pahami apa makna angka-angka dalam konteks kehidupan. Nah, kalau ada soal yang kalian bingung, tandai saja terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama sebelum penutup. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silakan kalian letakkan kembali LKPD-nya di atas meja dengan rapi. Nah, kalian semua sudah bekerja sangat baik. Nah, Bapak perhatikan banyak dari kalian sudah bisa menyusun sistem persamaan dan mengubahnya ke bentuk matriks dengan tepat. Nah, untuk yang belum selesai tidak masalah. Yang penting kalian sudah
mencoba dan paham langkah-langkahnya. Nanti LKPD ini akan Bapak koreksi dan kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Nah sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Nah dari sekian banyaknya materi, apa hal baru yang berkesan untuk kalian? Nah, apakah kalian jadi lebih paham tentang baris dan kolom? Apakah kalian mulai bisa melihat bahwa ternyata angka-angka dalam kotak itu punya arti yang nyata? Nah, hari ini kita sudah belajar bersama, mulai dari memahami bentuk matriks, menghitung, hingga mewakili masalah kehidupan nyata. Nah, dan sebagai penguat materi, Bapak berikan tugas rumah. Silakan kalian cari satu contoh masalah sederhana di rumah, sekolah, atau lingkungan dan coba ubah ke dalam bentuk sistem persamaan dan matriks. Nah, tugas ini akan kalian kumpulkan minggu depan dan akan kita bahas bersama-sama. Baik, terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Jangan pernah takut pada matematika, karena matematika itu justru membantu kita memahami dunia dengan cara yang teratur dan masuk akal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.